Kisah Tiga Serangkai. Pada awalnya, Douwesdekker atau nama samaran Multatuli, ia dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada tanggal 9 Oktober 1879. Ia merupakan blasteran dari ayahnya yang berdarah Belanda dan ibunya berdarah Jerman Jawa. Douwesdekker pertama kali datang di kota Bandung pada tahun 1911 setelah mengenyam pendidikan di Belanda. Ketika itu kota Bandung sudah menjadi ibu kota Karesidenan Priangan. Alasan Douwesdekker datang di kota Bandung ini melihat kota ini memiliki tingkat dan prospek ekonomi yang tinggi. Hal inilah yang menjadi kota Bandung dijadikan kolonial Belanda atau menjadikan pusat perkebunan. Kiprah Douwesdekker ini bermula dari penerbitan koran Het Tijdschrift. Ia memberikan pandangan ke masyarakat mengenai politik dalam penerbitan Het Tijdschrift, mengumumkan bahwasan Douwesdekker akan membentuk partai yang akan merangkul orang-orang Indo-Eropa dan Bumi Putra bahkan Tionghoa. Dikarenakan Douwesdekker melihat golongan orang ini memiliki nasib yang sama dalam penjajahan kolonial Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1912, ia meluncurkan surat kabar De Expressglisman Dagblad. Hal ini jalan Douwesdekker menjadi tambah mulus setelah bertemu Dr. Cipto Mangkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Dr. Tidjo Mangkusumo berasal dari keluarga priayi yang dikenal sebagai Dr. Galitarian, dan Suwardi Suryaningrat berasal dari keluarga priayi dari putra bangsawan Pakualaman. Kelak ini dia dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Partai Indisparks menyatakan tujuannya menentang pemerintahan Belanda. Hal ini dinyatakan dalam penerbitan Het Tijdschrift yang mengatakan bahwa perlawanan terhadap pemerintah kolonialisme adalah sebuah kewajiban moral. Sebuah pemerintah kolonial harus ditentang. Pada waktu itu, partai yang dikemudikan Tiga Serangkai mengalami kesulitan di tengah pemerintahan yang diklaim tidak bebas berorganisasi. Perjuangan Tiga Serangkai dalam melegalisasi anggaran dasar partai untuk menjadikan partai Indis resmi ini hingga bertemu Gubernur Jenderal A.W.F. Indebroek hingga 2 kali pertemuannya. Namun usahanya selalu gagal karena dianggap organisasi ini merupakan organisasi yang menentang pemerintah. Dan akhirnya pada tanggal 23 Maret 1913, Gubernur Jenderal Indebroek mengumumkan Partai Indisparks merupakan partai terlarang yang saat itu anggota partainya tersebut sudah tersebar di berbagai daerah. Namun bagi Tiga Serangkai ini perjuangan belum usai, malah ini merupakan babak pertama dalam perjuangannya untuk membebaskan rakyat dari penindasan kolonial Belanda. Douwesdekker dan teman-temannya tak habis akal. Ia memperjuangkan keadilannya lewat ketajaman pena. Ia mengumumkan pandangan kebebasan rakyat lewat penerbitan The Express. Hal ini membuat curiga di kalangan pemerintahan Belanda. Lagi dan lagi, pemerintah Belanda dengan kekejamannya melakukan 2 cara untuk membuat penerbitan The Express ini bangkrut. Pertama, ia melarang pegawai pemerintah dan pamong praja untuk membeli surat kabar tersebut. Pasalnya, penerbitan surat kabar tersebut kehilangan pelanggan yang merupakan dari sumber kehidupan surat kabar The Express tersebut. Dan cara licik kedua, ia melakukan penutupan penerbitan The Express atau pemberedelan. Perjuangan Tiga Serangkai tidak lengkang ketindas atas kekejian kolonial Belanda. Pada tanggal 15 Juli 1913, Belanda memperingati hari kemerdekaannya atas penindasan Prancis Napoleon dulu. Namun yang menjadi permasalahan ini
yakni perayaan kemerdekaan Belanda dirayakan di tanah jajahan, yaitu Hindia Belanda atau yang sekarang menjadi Indonesia. Pemerintah Belanda memungkut dan memeras habis-habisan pribumi untuk mendanai perayaan tersebut. Hal ini, 3 serangkai tergerak untuk melawan kekejian Belanda. Dr. Tipco Makusumo memperkasai organisasi tandingannya dengan mendirikan Komite tot Herdenking van Nederlands 100 Vrijheid atau Panitia Peringatan 100 Tahun Kemerdekaan Negeri Belanda. Yang mengejutkan dari komite ini yaitu memperolok-olok pemerintahan kolonial Belanda sekaligus Ratu Belanda Wilhelmina. Komite tersebut mengumpulkan dana dari masyarakat bukan untuk merayakan, tetapi untuk mencetak surat sendiri kepada pemerintah Belanda dan Ratu Wilhelmina yang dikirim ke Belanda, serta yang membuat pemerintah Belanda kolang-kaling yaitu saat Dr. Cipto Mangkusumo dan Suwardi Suryaningrat membuat brosur berjudul Als ik eens Nederlander was atau Andaikan Aku Seorang Belanda. Brosur tersebut dicetak lebih dari 50.000 lembar. Kutipan dalam Andaikan Aku Seorang Belanda, andai kata aku seorang Belanda, aku tidak akan merayakan perayaan itu di dalam negeri yang sedang kami jajah. Pertama, kami harus memberikan kemerdekaan kepada rakyat yang kami jajah. Kemudian baru memperingati kemerdekaan kami sendiri. Reaksi pemerintahan atas sindiran brosur tersebut langsung menggerahkan polisi dari alun-alun Bandung untuk membredel percetakan DS serta semua pegawai yang terlibat dijebloskan ke penjara. Karena dianggap berbahaya, 3 serangkai, Dues Dekker, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Suwardi Suryaningrat mengalami pembuangan, yaitu dibuang di negeri Belanda. Pada tahun 1914, Dr. Cipto Mangkusumo dipulangkan ke tanah air terlebih dahulu dikarenakan penyakit asmanya yang sering kambuh dan disusul oleh Dues Dekker pada tanggal 1918. Kemudian disusul oleh Suwardi Suryaningrat dan akhirnya mereka bertiga berkumpul lagi dan terjun ke dunia politik dengan mendirikan National Indespart atau yang lebih dikenal dengan NIP. Namun permasalahannya sama lagi seperti dahulu saat mendirikan partai, yakni tidak mendapatkan anggaran dasar. Hingga pada tahun 1922, NIP dilarang oleh pemerintahan kolonial Belanda. Akhirnya Dr. Cipto Mangkusumo memutuskan pergi ke kota Solo dan mendirikan Kartini Club, dan Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Taman Kanak-kanak. Sedangkan Dues Dekker menekuni dunia jurnalistik, tapi ia berhenti karena berbeda pendapat dengan pimpinannya, dan akhirnya ia memutuskan mencoba terjun di peternakan ayam di Sukabumi. Dues Dekker tidak puas di situ saja. Ia mengirim surat ke pemerintah kolonial Belanda untuk dapat mengajar kepada Residen Priangan oleh Gubernur J.B. Graaf van Limburg Stirum. Diizinkan pemerintahan tersebut. Pasalnya, Dues Dekker selalu mengalami tekanan batin karena dijuluki sebagai sang penghasut dan pembakar semangat. Kata Gubernur J.B. Graaf van Limburg Stirum, seseorang yang mengalami tekanan batin seperti Dues Dekker lebih baik diberikan kesempatan untuk mendapatkan nafkah secara ilegal daripada menghasut rakyat. Dues Dekker mulai mengajar di Preanger Instituut van der Vereniging Wilkosderwitz pada September 1922 dengan jabatannya selalu naik dikarenakan kepandaiannya hingga ia menjabat Direktur MULO. Setelah mengajar selama 4 tahun, Dues Dekker belum puas atas perjuangannya. Ia mendirikan yayasan School Vereniging Het Kasatrian Institute yang didirikan di Bandung. Ia menjadi ketuanya dan istrinya Johanna merangkap 2 jabatan sekaligus, yakni sekretaris dan bendahara. Yayasan tersebut mendapat persetujuan dari Gubernur Jenderal pada tanggal 16 November 1926.
Namun pemerintah Belanda menganggap sekolah yang didirikan oleh Douwe Dekker merupakan sekolah liar. Pada tahun 1941, Douwe Dekker ditangkap oleh Jepang saat Jepang menginvasi seluruh dataran Asia, dan Douwe Dekker dibuang di negeri Belanda. Hal ini membuat sekolah yang didirikan Douwe Dekker menjadi terbengkalai, mengingat ketua sekolah tersebut ditangkap dan tidak ada yang dapat menggantikannya. Setelah tahun kemerdekaan Indonesia, Douwe Dekker dipulangkan ke tanah air secara ilegal dengan diselundupkan dengan menyamar menjadi seorang petani lewat jalur kapal oleh teman-temannya, hingga selamat dari pemeriksaan di Pelabuhan Tanjung Priok. Dr. Douwe Dekker kembali ke Bandung bersama istri barunya, Nelly Abreta Kriomel atau yang sering disebut dengan Harumi Wanasita. Yang sekolah didirikan Douwe Dekker, Kasatriyan Institute, akhirnya beroperasi lagi pada bulan Desember 1947 dengan nama SMP 4 tahun karena lama sekolahnya selama 4 tahun. Berjalannya waktu, berdasarkan surat putusan Menteri dan Kebudayaan nomor 9033B 11 Oktober 1950 diganti dengan nama SMP Negeri 1 Bandung sekarang. Douwe Dekker menjalani masa tuanya dengan istrinya di kota Bandung. Ini adalah kisah dari 3 serangkai untuk memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur pendidikan.